Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat rekan-rekan penonton channel Peri Gemoy dimanapun Anda berada. Khususnya salam sehat buat papi dan mami-mami, bapak-bapak, ibu-ibu, ayah, bunda, dan semuanya. Pada video kali ini saya akan meneruskan tentang video saya yang waktu itu saya sudah janji akan memberikan informasi tambahan pengalaman dalam perawatan alami mengenai sembelit anak. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan berbagi setelah kemarin anak saya mengalami hal yang tidak terduga. Saya tidak berpikir bahwa gejala yang dialami anak saya kemarin, mual, perut sakit, dan pusing, segala macam kerasa gelisah yang dikira asam lambung dan dikiranya sakit biasa, ternyata disebabkan dari sembelit. Nah, setelah saya ke dokter kemarin, berkonsultasi dan saya terapkan, ada beberapa hal yang memang saya terapkan secara alami, bagian dari proses penyembuhan. Di antaranya, kalau misalkan anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak di rumah mengalami hal yang sama, biasanya kan anak itu kalau sakit, ada yang bilang terbuka bahwa dia itu lagi sakit ini, sakit apa, kerasanya begini, kerasanya apa. Tapi ada juga yang memang anaknya diam. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak bisa melihat gejala yang ditimbulkan menurut informasi saya yang kemarin, entah itu mualnya atau apa. Tapi jangan langsung juga berpendapat bahwa oh ini gara-gara sembelit. Intinya karena kemarin juga saya tidak terduga, jadi hanya untuk kewaspadaan saja. Kalaupun ya sama dengan yang saya alami, sebelum kita ke dokter kan istilahnya kita ada pencegahan terlebih dahulu. Bisa dilihat dari tanda dan gejala awalnya untuk sembelit itu kan si anak enggan buang air besar, selalu nahan. Terus kalaupun yang masih ya di bawah 5 tahun kan suka sambil dilihatin, tinggal lihat ekspresinya, apakah memang mengejennya itu kelihatan sakit, dan dilihat dari kondisi fesesnya apakah keras atau tidak. Nah, sekarang saya akan bahas perawatan alami di rumah jika ada anak yang sudah terlanjur sembelit. Yang pertama itu yang paling sederhana dan paling penting, karena mengikuti anjuran dokter juga dimanapun, bukan hanya dokter, orang tua zaman dulu juga kan, misalkan kasih buah pepaya, kasih kacang-kacangan, ya intinya untuk pemenuhan serat dalam tubuhnya. Jadi hal yang paling sederhana nomor satu itu ibu-ibu, bapak-bapak, untuk bisa memenuhi dulu kebutuhan seratnya. Paling tidak ya yang biasa dia tidak suka sayur, diusahakan kita tanya, mau sayur apa untuk hari ini? Itu wah masih nggak suka, buah-buahan kita tawarkan. Masih nggak suka, ya kita sebisa mungkin untuk membujuk si anak kita untuk suka dalam mengkonsumsi buah dan sayuran, karena itu penting. Selain untuk menunjang pertumbuhan si anak, buah dan sayuran juga kan penting. Sangat penting untuk pemenuhan nutrisinya, vitaminnya. Dan memang untuk video yang saya bahas kali ini kan untuk pemenuhan seratnya gitu. Entah itu harus kasih pepaya tiap hari atau apa, intinya ada pemenuhan serat alami untuk tubuh si anak gitu. Nah, terus yang selanjutnya itu dalam hal perawatan alami di sini dilihat dari pola konsumsi airnya. Pemenuhan kebutuhan cairan tubuh si anak nih seperti apa? Ada yang memang anak suka
banyak minum, ada yang enggan untuk kalaupun minum ya yang sekarang kan banyak di warung-warung itu kan minuman-minuman yang siap seduh gitu, bukannya nggak boleh, tapi mohon untuk dijaga porsinya gitu. Mungkin kemarin saya juga tidak menyalahkan anak saya secara gamblang ke anak, mungkin dia juga kan karena ketidaktahuan. Memang anak saya kalau misalkan jajan ya ada minuman kemasan, minuman siap saji, minuman yang diseduhnya ya instan lah, seperti itu sekarang sudah mulai dihindari dan dikurangi gitu. Mungkin ada baiknya lebih memberikan pemenuhan kebutuhan cairan itu minum air putih aja, air mineral lah gitu, air mineral berapa liter per hari anjurannya ya diperhitungkan dengan si anak gitu kan. Yang penting kan semakin banyak cairan dalam tubuh, intinya feses pun berkembangnya bagus, tidak padat gitu, logikanya ke sana. Tapi memang kan bukan hanya untuk feses aja, pemenuhan kebutuhan cairan tubuh tiap hari kan diperhitungkan, apalagi untuk anak yang memang beraktivitasnya aktif, beraktivitas, entah itu main ke sawah, kemana, panas-panasan kan keringat yang keluar kan banyak. Nah pergantiannya itu dengan cairan itu. Terus kalau yang ini ya khusus untuk anak yang memang ada alergi susu sapi. Nah mungkin sebagian orang tua ada yang belum tahu atau belum paham tentang susu sapi di sini. Maksudnya begini, ketika anak konsumsi susu, entah itu susu sapi jenis apa, ada yang diseduh atau langsung, atau ya pokok intinya ada di dalam susunya ada kandungan susu sapi lah gitu ya. Ada yang memang ada keluar bercak merah, gatal, banyak-banyak. Namun yang saya bahas kali ini tentang sembelitnya. Tiap kali konsumsi susu yang mengandung susu sapi, si anak ada intensitas BAB-nya berkurang. Nah kalau misalkan sudah tahu seperti itu, apalagi di usia 5 tahun ke bawah, 3 tahun ke bawah yang memang masih konsumsi susu-susu yang mengandung susu sapi, nah, bisa nanti dikonsultasikan ke dokter. Bukan tidak boleh mengkonsumsi susu sebetulnya, hanya saja nanti dikonsultasikan ke dokter susu apa yang harus dikonsumsi sebagai pengganti susu yang sebelumnya dikonsumsi gitu. Karena kan kalau misalkan diteruskan ada baiknya misalkan si anak sudah bisa beradaptasi ya lebih bagus. Tapi kan kalau misalkan alergi, kadangkala si anak terus menolak susu tersebut. Sebagai orang tua terus ngasih, tapi ada penolakan dari si anaknya, entah itu ususnya kembung, BAB-nya nggak lancar, termasuk kesembelit di sana. Nah, jadi dihindari khusus untuk beberapa anak yang memang mengalami gejala seperti itu. Jadi itu mah hanya sebagai terapi saja gitu ya. Bukan semua anak mengalami gejala seperti itu, sebagian anak gitu. Terus harus mendorong anak juga supaya anak bisa terus beraktivitas dengan semangat. Diusahakan pergerakan tubuhnya itu semaksimal mungkin. Ada yang memang diajak main tapi dia terlihat seperti lemes, kurang bergairah. Nah itu diusahakan untuk beraktivitas seceria mungkin supaya pergerakan tubuhnya itu baik di luar sama di dalamnya itu benar-benar sempurna lah gitu ya. Jadi intinya selalu riang, beraktivitasnya tidak diarahkan lah gitu. Jadi kita arahkan, tidak malas, tidak loyo, harus semangat, anak-anak harus semangat. Terus yang terpenting buat jadwal makan oleh ibu-ibu di rumah
Jadi pagi jam berapa, siang jam berapa, malam jam berapa, kalau sore jam berapa. Nah itu pun jadwal di sana termasuk dalam konsumsi apa yang harus dikonsumsi. Misalkan pagi nasi sama sayur, siangnya nasi sama telur atau gimana mangga terserah. Yang penting bisa teratur, tidak sembarangan makan. Maksud sembarangan di sini misalkan pola makan siang biasa jam 12, siangnya lupa malah jadi diganti dengan sore nanti ke malam gitu. Diusahakan teratur, apalagi yang memiliki pola diet anak itu kan memang harus diperhitungkan nutrisi apa yang harus dikonsumsi, jumlah kalorinya bagaimana, dan jam berapa mereka harus mengkonsumsinya, itu diusahakan. Selain memberikan jadwal makan tersebut, sekalian melatih kedisiplinan anak. Maksudnya anak itu jam segini disiplin makan, dia nanti terbiasa sehingga usus-usus di dalam perutnya pun ikut terbiasa. Makan asupan jam berapa, keluar jam berapa, lebih tekannya begitu. Jadi makan masuk jam berapa, nanti BAB keluar jam berapa, nantinya rutin, tidak ada hal yang tidak diinginkan. Tidak ada pengendapan yang ya intinya teratur lah, makan teratur, BAB pun biasanya teratur. Terus yang terpenting, yang terakhirnya buat saya pribadi yang terakhir, entah itu ada informasi di luar sana mangga, ini hanya sebatas pengalaman yang memang saya konsultasikan karena masalah anak saya kemarin. Jadi intinya yang terakhir itu jangan pernah membiasakan anak untuk menahan BAB. Seburu-buru apapun kita, misalkan mau ke sekolah mau apa, anak sudah pengen BAB, suruh BAB, jangan pernah menahan. Karena di sana ada waktu-waktu tertentu, biasanya kan kalau yang sudah terbiasa, anak saya BAB terbiasa jam 6. Nah, ketika jam 6 misalkan ada acara dadakan, buru-buru dia pengen BAB, ditahan, biasanya persekian menit kemudian kalau misalkan sudah ada pergerakan di usus, biasanya nggak mau BAB lagi, malah nanti ngatur jadwal ulang lagi gitu. Logika saya, pemikiran saya. Jadi intinya jangan pernah membiasakan untuk menahan BAB. Dimanapun, sedang apapun, ketika anak pengen BAB, usahakan langsung BAB supaya nanti tetap disiplin BAB-nya tepat gitu. Tidak kadang jam segini, kadang segini, intinya kalau memang sudah teratur, diusahakan teratur terus, jangan sampai menahan. Terkecuali yang memang dalam kondisi tertentu gitu. Kondisi tertentu kan memang dari lagi perjalanan jauh di tol atau di mana masih ini, ya diharapkan secepat mungkin mencari tempat istirahat atau WC terdekat. Pokoknya gimana caranya anak tidak menahan BAB lama gitu aja. Itu yang saya sampaikan dalam video kali ini. Nanti cek lagi video berikutnya, apakah ada lagi pengalaman yang lain, apakah ada tips yang lain lagi, atau memang informasi-informasi yang lain. Tetap ikuti videonya, sehat terus. Semoga anak-anaknya bisa menjadi anak yang sehat dan generasi yang unggul. Salam sehat, wassalam.